Bagaimana jadinya jika seorang pejabat negara menggunakan uang negara untuk enak-enak? Ya, itulah yang terjadi pada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang diduga menggunakan uang negara untuk menyewa biduan. Oleh karena itu, channel Bank Riset telah merangkum 10 hal tentang korupsi yang diduga dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo. Yang pertama, penyelidikan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Mantan Menteri Pertanian ini diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi dalam 3 klaster yang berbeda. Klaster pertama adalah penyalahgunaan surat pertanggungjawaban keuangan negara yang mengindikasikan manipulasi dalam penggunaan dana publik. Kedua, praktik jual beli jabatan. Ini melibatkan pertukaran uang untuk mendapatkan posisi jabatan di instansi Kementerian Pertanian. Klaster ketiga adalah penerimaan gratifikasi yang mencakup penerimaan hadiah atau imbalan lainnya dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas tindakan atau keputusan yang telah dilakukan oleh pejabat publik. Kedua, pemborosan uang dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Syahrul Yassin Limpo diduga menggunakan uang yang diduga berasal dari hasil korupsi untuk keperluan pribadi yang tidak masuk akal, seperti pembelanjaan makanan ataupun jalan-jalan ke luar negeri. Tindakan ini menunjukkan pemborosan dana publik untuk kepentingan individu yang tidak terkait dengan tugas resmi atau tanggung jawab sebagai pejabat negara. Ketiga, pengumpulan setoran bulanan dari internal Kementan. Praktik korupsi dilakukan melalui pengumpulan setoran bulanan dari pejabat internal Kementerian Pertanian yang dipaksa untuk menyetor sebagian dari pendapatan bulanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pribadi Syahrul Yassin Limpo. Praktik ini mencerminkan penyalahgunaan wewenang dan pemaksaan terhadap bawahan untuk keuntungan pribadi. Yang keempat, konsep korupsi dengan ancaman pemindahan atau mutasi. Salah satu aspek menarik dari kasus ini adalah konsep korupsi dengan ancaman pemindahan atau mutasi bagi mereka yang tidak menyetor dana bulanan sebesar 20%. Ancaman ini menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan dan pemaksaan yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo terhadap bawahan untuk memastikan kelancaran praktik korupsi. Kelima, total dana terlibat dalam dugaan korupsi. Jumlah dana yang terlibat dalam dugaan korupsi mencapai miliaran rupiah yang digunakan untuk pembayaran berbagai kegiatan pribadi seperti sunatan cucu, pembelian skincare, pembukaan kafe, dan lain sebagainya. Total ini mencerminkan skala korupsi yang sangat besar dan dampaknya terhadap keuangan publik. Keenam, penggunaan dana korupsi untuk kegiatan pribadi. Penggunaan dana korupsi untuk kegiatan pribadi seperti sunatan cucu, pembukaan kafe, pembelian skincare, dan pembayaran tagihan pribadi seperti kacamata dan parfum menunjukkan tingkat pemborosan yang tinggi dan ketidakpatutan penggunaan dana publik. 7. Dugaan pembelian barang mewah. Dugaan pembelian barang mewah ini seperti lukisan dengan harga jutaan rupiah yang menjadi sangat sorotan dalam kasus ini. Tindakan ini menunjukkan gaya hidup mewah yang dianggap tidak sesuai dengan pendapatan yang sah dan tanggung jawab sebagai pejabat negara. Kedelapan, pembayaran cicilan untuk barang mewah. Pembayaran cicilan untuk barang mewah seperti alat partai juga menunjukkan gaya hidup mewah yang dianggap tidak sesuai dengan pendapatan yang sah. Praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang sumber dana untuk pembayaran cicilan dan kepatutan pengeluaran untuk barang-barang mewah. Kesembilan, permintaan dana untuk kepentingan pribadi. Kesaksian-kesaksian dari saksi tentang permintaan dana untuk kebutuhan pribadi seperti makanan online, laundry, dan pembelian barang pribadi lainnya menunjukkan pola penggunaan dana korupsi untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab sebagai pejabat negara. Kesepuluh, kesaksian tentang tagihan kacamata dan parfum. Kesaksian tentang permintaan dana untuk pembayaran tagihan kacamata dan parfum menunjukkan penggunaan dana korupsi untuk kebutuhan pribadi yang tidak sesuai dengan tanggung jawab sebagai seorang pejabat negara. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang penggunaan dana publik untuk kepentingan pribadi yang tidak sah. Sangat jahat bila mana ini benar-benar dilakukan. Saat ini Syahrul Yassin Limpo masih dalam tahap terduga, yang mana proses persidangan masih berlangsung dan belum ada keputusan hakim berkekuatan hukum tetap, sehingga
belum bisa kita katakan semua ini benar. Karena dalam persidangan ada asas presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah, yang mana seseorang belum dinyatakan salah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Oleh karena itu, kita berdoa saja semoga keadilan dapat ditegakkan dan juga kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi pejabat-pejabat lain agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.